Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis kesalahan skripsi yang telah kami teliti. Kesalahan ini kami temukan pada skripsi yang berjudul Formulasi dan Karakterisasi Saus Berbahan Baku Hidrolisat Hasil Hidrolisis Enzimatik dari Ikan Inferior. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Dewi Angelina, yang telah memperkenalkan kami untuk melakukan presentasi dan menyampaikan hasil analisis kelompok kami. Sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adit Menan Akbar, dengan NIM singkat 24034, saya dari Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya Rizky Lailatul Ramadhani dengan NIM 242110101108 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nama saya Aluna Cahya Nafisa dengan NIM singkat 24110 dari Fakultas Keperawatan. Namaku Nadia Karina dengan NIM 2423101097. Aku dari Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Jessica Trimalasari dengan NIM 242310101162 dari Fakultas Keperawatan. Nama saya Nadia Ramadhani dengan akhiran NIM 1137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya Zain Muhammad Sukron, NIM singkat 24164. Saya Wahyu Gurbaniatu Solihah dengan NIM 240910202096 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sani Setiawan dengan akhiran NIM 2111 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materinya. Jadi di sini kami memiliki beberapa pokok bahasan yang akan kita jelaskan atau kita bahas secara satu persatu. Jadi kami menemukan beberapa kesalahan yang terdapat pada skripsi yang sudah kami temukan, dan kita akan membahas kesalahan-kesalahan tersebut secara satu persatu. Yang pertama itu adalah kesalahan pada penggunaan kata yang tidak baku atau tidak sesuai dengan KBBI. Yang kedua adalah kesalahan penampatan tanda baca. Yang ketiga adalah kesalahan penulisan huruf kapital. Yang keempat adalah kesalahan penulisan bahasa asing. Yang kelima adalah kesalahan dalam penulisan gelar. Yang keenam adalah kesalahan dalam penggunaan judul bercetak tebal. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesalahan pada pemborosan kata. Untuk penjelasan secara detailnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kata baku dalam KBBI. Di mana kata baku adalah kata yang dianggap benar dan resmi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sumber resmi untuk mengetahui kata baku. Contoh dari kata baku dalam KBBI yang salah yaitu yang pertama dan persentase bahan pengental, yang seharusnya itu dan persentase bahan pengental. Terus contoh yang kedua yaitu mempunyai atau halaman 6 paragraf 2, yang sebenarnya yaitu memiliki atau halaman 6 paragraf 2. Pada poin selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca yang saya akan jelaskan di sini ada dua, yaitu daftar dan penjelasan dan penekanan. Daftar dan penjelasan ada dua, yaitu titik 2 dan tanda kurung. Titik 2 memberikan penjelasan atau daftar setelah kata atau frasa sebelumnya. Contohnya, skripsi ini saya persembahkan untuk titik 2. Lalu yang kedua ada tanda kurung. Tanda kurung di sini memberikan penjelasan tambahan atau informasi sampingan. Contoh kalimatnya yaitu mengeksplorasi potensi umami dalam kurung gurih atau biasa dibaca dengan umami atau rasa gurih. Lalu pada tanda baca yang kedua yaitu penekanan. Penekanan di sini juga ada dua. Yang pertama ada tanda hubung dan tanda garis miring. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau frasa yang saling berikatan erat. Contoh kalimatnya seperti ini. Sifat-sifat yang dimiliki maltodextrin.
Lalu yang kedua ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan untuk menunjukkan pilihan atau alternatif. Contoh kalimatnya yaitu sementara daging hanya mengandung 5 mikrogram atau 100 gram. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penggunaan tanda baca. Pada akhir kalimat terdapat titik untuk menandai akhir kalimat pernyataan. Terdapat tanda tanya untuk menandai akhir kalimat tanya. Terdapat tanda seru untuk menandai akhir kalimat seruan perintah dan lain-lain. Pada jeda dan intonasi terdapat koma yang untuk memisahkan kalimat seperti frasa dan menunjukkan jeda pendek dalam bacaan. Dan juga terdapat titik koma untuk memisahkan kalimat yang berhubungan erat dan menunjukkan jeda yang lebih panjang. Contoh yang pertama yang salah yaitu oleh tubuh manusia, oleh karena itu butuh protein. Contoh yang benar yaitu oleh tubuh manusia, oleh karena itu, butuh protein. Contoh yang kedua, tujuan tertentu, selain itu cita rasa dalam bahan pangan. Contoh yang benar yaitu tujuan tertentu, selain itu, cita rasa dalam bahan pangan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital sendiri adalah huruf besar atau huruf yang berbentuk khusus yang digunakan untuk menandai seperti awal kalimat, nama orang, nama bulan, nama tempat, nama organisasi, singkatan, judul buku atau karya sastra, dan juga nama jabatan. Contoh yang diberikan oleh kelompok saya yaitu yang pertama ada taksonomi ikan lidah, di mana kata lidah diawali dengan huruf besar yang seharusnya diawali dengan huruf kecil. Contoh yang kedua yaitu pesisir pulau Madura ini mencapai 17.652,69 ton, di mana kata pulau diawali dengan huruf kecil yang seharusnya diawali dengan huruf besar. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penulisan bahasa asing. Penulisan bahasa asing sendiri dalam KTI diharuskan untuk menggunakan huruf yang bercetak miring. Namun, jika bahasa asing tersebut merupakan nama orang, nama lembaga, nama organisasi, itu tidak diharuskan untuk bercetak miring. Jadi, seperti contohnya ada memberi support, summary, serta unsur fatty acid itu harus bercetak miring karena ketiganya bukanlah nama orang, nama lembaga, ataupun nama organisasi. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penulisan gelar dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, gelar ditulis dengan tanda titik di antara huruf singkatannya. Untuk memisahkan nama dan gelar, menggunakan tanda koma. Jika pihak lebih dari satu gelar, gunakan tanda koma untuk memisahkan antar gelar. Untuk yang keempat, setiap singkatan diawali huruf kapital kecuali gelar tertentu, seperti dokter. Untuk yang kelima, gelar sebelum nama orang tidak perlu dipisah dengan tanda koma. Dalam skripsi yang kami analisis, terdapat kesalahan penulisan gelar, yaitu tidak menggunakan tanda titik untuk pemisah antar gelar, dan yang kedua, tidak menggunakan tanda titik di akhir singkatan gelar. Di sini saya akan menjelaskan judul bercetak tebal. Judul bercetak tebal berfungsi untuk memberi penekanan bagian-bagian dalam karya tulis. Namun, selain pada cover, judul tidak perlu ditulis tebal. Jadi, judulnya tidak perlu ditulis tebal itu nggak perlu di caps lock. Selanjutnya yaitu pemborosan kata. Pemborosan kata terjadi ketika kata dalam kalimat bersifat berlebihan atau tidak diperlukan sehingga mengakibatkan kalimat tersebut kurang efektif. Contohnya, kata jumlahnya yang sangat melimpah termasuk pemborosan kata karena terdapat pengulangan makna yang sebetulnya tidak diperlukan, yaitu kata melimpah sudah mengandung arti banyak atau berlimpah sehingga menambahkan kata sangat di depan kata melimpah itu tidak memberikan informasi baru. Kalimat tersebut bisa disederhanakan menjadi jumlahnya melimpah. Selanjutnya, kalimat merupakan ikan yang mempunyai potensi sebagai alternatif bahan pangan, termasuk pemborosan kata karena terdapat kata yang kurang efektif atau tidak diperlukan, yaitu kata ikan. Kalimat tersebut bisa disederhanakan menjadi merupakan alternatif bahan pangan yang potensial. Selanjutnya, kalimat ikan dalam famili ini tergolong karnivora.
termasuk pemborosan kata karena ada kata yang kurang efektif. Kata dalam sebetulnya bisa dihilangkan tanpa mengubah makna kalimat. Jadi bisa disederhanakan menjadi ikan famili ini tergolong karnivora. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait kesalahan dalam penulisan skripsi yang kita teliti, dapat kita tarik kesimpulan bahwa memperhatikan kaidah penulisan yang benar sangatlah penting untuk menghasilkan suatu skripsi yang berkualitas dan memenuhi standar akademik. Baik itu mulai dari penggunaan kata baku, penggunaan tanda baca, penulisan bahasa asing, hingga penulisan gelar. Hal tersebut dapat membantu untuk membangun kejelasan karya tulis. Dengan menggunakan kaidah penulisan yang tepat, serta mengikuti aturan penulisan, skripsi yang ditulis akan lebih mudah dipahami oleh para pembacanya, baik itu dosen pembimbing, dosen penguji, maupun masyarakat luas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desrin Aulia kelompok 3 dari FISIP. Pertanyaannya yaitu, dalam situasi apa titik koma dan titik 2 digunakan dan apa yang akan terjadi apabila tidak digunakan dengan benar? Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat utama yang bisa berdiri sendiri tetapi masih saling berhubungan erat. Biasanya tidak ada konjungsi seperti dan atau tetapi yang biasanya digunakan di antara keduanya. Contohnya, saya pergi ke pasar, titik koma, dia tetap di rumah. Titik koma juga digunakan untuk memisahkan item dalam daftar, terutama jika item-item tersebut sudah mengandung koma di dalamnya. Contohnya, kami mengunjungi Jakarta, Indonesia, titik koma, Tokyo, Jepang, titik koma, dan Paris, Prancis. Jika titik koma tidak digunakan dengan benar, kalimat bisa menjadi ambigu ataupun tidak jelas. Misalnya dalam daftar yang kompleks, tanpa titik koma, pembaca bisa bingung tentang batas antar elemennya. Yang kedua, titik 2. Titik 2 digunakan sebelum daftar item, penjelasan lebih lanjut ataupun kutipan langsung. Contohnya, saya membeli beberapa buah. Titik 2, apel, pisang, dan jeruk. Titik 2 juga digunakan dalam penulisan waktu. Contohnya, pukul 10.2.30 pagi. Jadi, tanpa titik 2, pembaca bisa kehilangan konteks atau penjelasan yang lebih lanjut yang seharusnya diberikan setelah titik 2. Misalnya dalam daftar atau penjelasan, pembaca mungkin merasa bingung atau tidak tahu bahwa informasi tambahan yang akan diberikan. Jadi di sini saya perwakilan kelompok 4 akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mengubah kalimat yang bertele-tele atau rumit menjadi kalimat yang lebih sederhana. Jadi caranya itu ada beberapa. Yang pertama itu kita perlu membaca ulang skripsi yang sudah kita buat atau kita susun. Nah, waktu kita membaca ulang itu kita baru bisa menemukan kalimat-kalimat yang bertele-tele itu tadi. Setelah kita menemukan kalimat yang bertele-tele itu, kita mungkin menemukan contohnya itu ada beberapa kalimat tunggal. Nah, salah satu caranya bisa menjadi lebih sederhana itu kita mengubah kalimat tunggal itu menjadi kalimat majemuk atau kalimat gabungan, sehingga contohnya itu ada dua kalimat bisa dijadikan menjadi satu kalimat seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu kita bisa meminta orang untuk mengkoreksi atau proofread istilahnya. Jadi itu kita anggapannya minta revisi atau pendapat dari orang lain terkait skripsi itu. Jadi mungkin bisa mendapatkan saran untuk mengubah kalimatnya menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga itu kita bisa memanfaatkan teknologi, yaitu menggunakan AI atau semacamnya. Jadi kita bisa melakukan parafrase dan lain-lain sehingga mengubah kalimat yang bertele-tele itu menjadi lebih sederhana. Itu dia penjelasan dari kelompok kami terkait analisis yang telah kami lakukan pada skripsi yang berjudul Formulasi dan Karakterisasi Saus Berbahan Baku Hidrolisat Hasil Hidrolisis Enzimatik dari Ikan Inferior. Itu saja penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.